Kami lanjutkan lagi acara dengan pemaparan materi yang kedua. Pemaparan materi yang kedua oleh narasumber kedua kita yang juga luar biasa, yaitu dengan Bapak Subroto, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Akan kami undang terlebih dahulu, apakah Bapak Subroto sudah bersama kami di Zoom? Monggo Bapak Subroto, kami tunggu dulu. Apakah sudah bergabung? Materi yang kedua ini adalah mengenai asuhan keperawatan pasien hipertensi dan penyakit jantung koroner. Masih satu topik dengan pembahasan kita kali ini. Tentu saja ini sangat menarik dan sangat penting untuk disimak, terutama bagi rekan-rekan peserta dari perawat. Apa saja yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Subroto, apakah ada bagaimana asuhan keperawatan dan intervensinya bagaimana untuk pasien-pasien hipertensi dan penyakit jantung koroner di rumah sakit. Sudah bersama kami Bapak Subroto? Selamat siang Pak Subroto. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah sehat ya Bapak Subroto. Salam kenal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kami siapkan ya Bapak untuk CV-nya akan kami tayangkan terlebih dahulu. Mohon Monggo. izin kami share. Berikut CV dari Pak Subroto sebagai narasumber kita yang kedua. Pak Subroto, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, lahir di Gunung Kidul tahun 1968. Beliau menempuh pendidikan Magister Keperawatan Kritis FIK Unpad tahun 2015. Sebelumnya Nurse PSIK FKUGM 2004 dan Akper Depkes RI Yogyakarta 1989. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pak Subroto sudah sangat banyak. Terakhir adalah di Jakarta tahun 2022, TOT ACLS Inkavin. Kemudian untuk pekerjaan saat ini Pak Subroto aktif sebagai perawat primer di RSUP Dr. Sadito Yogyakarta. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai penanggung jawab SDM instalasi rawat jantung RSUP Dr. Sadito pada tahun 2016 sampai 2020 dan pernah menjabat sebagai manajer pelayanan pasien pada tahun 2021 sampai 2022. Beliau juga aktif bergabung dalam organisasi sebagai anggota HIP-GABI, anggota HIPER CCI, dan juga sebagai ketua Inkavin di DIY. Dan beliau juga aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Sudah keliling Indonesia, nggih, Pak Subroto. Sini sudah sampai Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu. Tuh. Baik, kepada Pak Subroto, CV beliau sudah kami bacakan. Selanjutnya pemaparan materi dan akan langsung dilanjutkan sesi tanya jawab ya Pak Subroto seperti sesi yang pertama tadi. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan di sesi yang kedua ini nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah reward dari panitia. Kepada Pak Subroto, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan untuk materi yang kedua kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Masita. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar dengan jelas, monggo Bapak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memenuhi mandat yang diberikan ke saya untuk sharing terkait dengan keperawatan hipertensi dan penyakit jantung koroner. Ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya, Dr. Cindar. Ya. Ini, namun tadi
bayangan saya dua-duanya disampaikan ya, update-nya ya terkait dengan hipertensi dan penyakit jantung koroner, eh, sehingga kami dari keperawatan itu akan melanjutkan dari bahasan materi tersebut. Ya. Baik, Bapak Ibu, semua peserta webinar yang kami hormati, saya banggakan. Terima kasih kesempatannya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Eh, izin saya share screen ya. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Sampun, Pak Subroto. Baik. Oke. Ya, saya diminta untuk menyampaikan tentang asuhan keperawatan dalam hipertensi dan penyakit jantung koroner. Ya. Eh, waktu yang kita akan gunakan kira-kira 60 menit ya pada sekarang. Untuk itu eh, akan saya mulai dengan asuhan perawatan hipertensi. Ya. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Dokter Cindar ya yang sebelumnya menyampaikan tentang hipertensi. Jadi guideline yang terbaru itu sudah disampaikan dalam eh, materi tadi ya. Pada intinya hipertensi itu adalah terkait dengan tekanan darah ya. Tekanan darah tadi secara guideline yang terbaru itu eh, disesuaikan dengan tingkat usia. Memang ini yang masih menjadi permasalahan terkait dengan hipertensi ini adalah dari definisinya sendiri atau kriteria hipertensi. Di masyarakat awam itu dikatakan bahwa usia itu memang sangat berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Namun standar normal dari tekanan darah tadi secara kriteria atau guideline yang terbaru tadi sudah disampaikan. Jadi untuk penyakit hipertensi tadi juga sudah disampaikan bahwa ini adalah masalah masalah dunia, bukan hanya masalah di Indonesia. Ya, dan prevalensi terhadap hipertensi ini juga secara besar ya prevalensinya ya. Jadi 60% penderita hipertensi itu berada di negara berkembang, termasuk di negara kita itu penyakit hipertensi ini menjadi apa yang mendominasi di negara kita. Dan ini menjadi penyebab kematian yang sangat tinggi ya, karena dianggap bahwa hipertensi ini bukan suatu masalah, artinya kalau belum ada keluhan itu dianggapnya bukan suatu masalah, padahal ini adalah penyebab kematian yang sangat sangat tinggi. Maka dari itu kalau tadi sudah disampaikan ya, ini klasifikasi dari hipertensi ya tadi sudah disampaikan, jadi kita tidak mengulang lagi terkait dengan hipertensi ini ya. Jadi kita untuk hipertensi ini lebih lebih ke arah bagaimana nanti peran perawat dalam penata laksanaan hipertensi sehingga nanti khususnya keperawatan itu bisa melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam kita menghadapi pasien-pasien hipertensi ya. Tadi sudah disampaikan bahwa hipertensi itu bisa dengan gejala dan bisa tanpa tanpa gejala.
Ya. Kalau ada gejala itu nanti bisa berkaitan dengan seperti yang tadi sudah disampaikan Dokter Jindar ya. Ya, bisa bergejala dengan apa penglihatannya. Ya, jadi ini bahasa keperawatan ya. Bisa eh, bergejala terkait dengan otaknya, bisa bergejala dengan masalah jantungnya, kemudian bisa bergejala dengan masalah eh, ginjal, ya, dan ekstremitas dan pembuluh darah. Nah, ini bahasa-bahasa keperawatan yang sering kita gunakan sehingga ketika kita dihadapkan kepada pasien hipertensi dengan keluhan-keluhan yang sudah ada di sini ya, sehingga kita bisa memanage bahwa hipertensi itu sudah berdampak terhadap gangguan pada organ yang ada ya, sehingga manifest yang bisa kita lihat nanti bisa kita kaji secara detail ya, secara rinci ya. Mungkin itu nanti yang harus kita perhatikan ya dalam hal menghadapi pasien dengan hipertensi seperti ini ya. Jadi sehingga permasalahan keparatan atau nursing problem yang bisa kita dapatkan pada pasien dengan hipertensi ini ya diantaranya adalah eh, karena respon tubuh terhadap tekanan darah yang meningkat itulah nanti yang akan lebih banyak dikaji oleh seorang perawat ya, sehingga nanti intervensinya itu juga berdasarkan dengan kompetensi seorang perawat untuk melakukan intervensi pada pasien hipertensi. Tentu saja ini disesuaikan dengan masalah-masalah atau respon baik respon psikologis maupun respon fisik dari pasien yang dikeluhkan tentu saja. Jadi pada pasien hipertensi ini bisa mengeluhkan nyeri, ini berkaitan dengan efek samping ataupun yang menyertai dari hipertensi tersebut. Kemudian kalau sudah berdampak ke jantung, ini juga ada resiko terjadinya penurunan curah jantung dengan peningkatan afterload-nya karena pada hipertensi ini memang yang bermasalah adalah pada pembuluh darahnya ya, sehingga pembuluh darahnya yang mengalami suatu gangguan bisa kekakuan atau bisa adanya suatu sumbatan sehingga ini akan memperberat atau mempengaruhi dari beban jantung itu sendiri. Ya, pada pasien hipertensi juga bisa terjadi suatu intoleransi aktivitas. Kenapa demikian? Karena bisa mengalami ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Juga bisa karena kelemahan atau tirah baring yang lama ini yang akan mempengaruhi dari sirkulasi atau ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Jadi saya juga ini memperkenalkan bahwa nursing problem pada pasien-pasien hipertensi itu sesuai dengan bahasa keperawatan ya, biar Bapak Ibu juga bisa mengenali masalah-masalah keperawatan yang ada pada pasien hipertensi. Kemudian defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi ya. Ya, ini yang masih banyak miss antara pengetahuan pasien dengan apa yang terjadi sebenarnya pada tubuh pasien dengan hipertensi. Ya, seperti tadi bahwa mengkonsumsi obat itu bisa berpengaruh terhadap kerusakan organ. Ya, kalau apalagi kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini masalah yang harus disampaikan kepada pasien yang harus diatasi atau diinformasikan dengan jelas sehingga pasien ini benar-benar mengetahui kondisi pasien tersebut sehingga nanti intervensinya itu juga akan lebih tepat dan harapannya
masalah hipertensinya nanti juga bisa teratasi dengan peningkatan pengetahuan dari pasien tersebut. Kemudian bisa tadi sesuai dengan respon pasien bahwa bisa berpengaruh terhadap perfusi jaringan cerebral, ya. Ya, ini dengan tekanan darah yang tinggi tadi, ya, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, ya, terjadinya stroke, ya, bisa stroke dengan perdarahan ataupun stroke non perdarahan, ya. Kemudian pola napas tidak efektif, ya, ini juga bisa terjadi pada pasien dengan hipertensi. Kemudian ya bisa berdampak juga ke jantungnya, yaitu adanya resiko perfusi miokard yang tidak efektif. Ya. Sehingga ini permasalahan-permasalahan atau problem nursing pada pasien dengan hipertensi. Nah, sehingga kita diharapkan nanti mampu untuk memberikan penjelasan. Tentu saja untuk menjelaskan ini kita nanti butuh pengetahuan baik patofisiologinya maupun program-program terapi dari sejawat dari dokter, sehingga apa yang seharusnya dilakukan oleh pasien itu nanti adalah untuk mendukung demi kesehatan dari pasien tersebut untuk masalah hipertensinya ini. Jadi pasien-pasien dengan problem hipertensi ini memang tidak bisa diatasi dari satu sisi saja, ya. Misalnya dari terapi saja, tadi Dokter Jinar juga sudah menyampaikan bahwa edukasi ini juga sangat menjadi penting, utamanya dalam hal lifestyle, ya, pola hidup sehat yang harus diterapkan oleh setiap pasien hipertensi. Sehingga itu yang banyak ngomong kepada pasien, nanti tidak hanya dokter tapi juga perawat punya kompetensi untuk memberikan edukasi sesuai dengan kompetensi perawat. Ya, jadi dari diagnosis yang sudah kita rumuskan tadi, jadi standar luarannya adalah bahwa tingkat nyerinya ini akan menurun, bahkan tidak ada, ya. Kemudian perfusi miokardnya juga akan baik, curah jantungnya juga akan baik, pasien mampu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan tingkat toleransinya, ya. Jadi tentu saja ini sangat individual sekali, jadi pasien satu dengan pasien yang lain itu tidak bisa disamakan aktivitas yang bisa dilakukan. Maka itu nanti perlu pengkajian yang lebih spesifik sehingga pasien itu mampunya apakah jalan, ataukah boleh untuk lari, ataukah boleh untuk goes dan sebagainya. Ya, ini sangat ditentukan oleh pengukuran dari masing-masing pasien. Kemudian ansietas, ya, tingkat kecemasan pasiennya juga ini sangat mempengaruhi dari tekanan darah, ya, sehingga kadang-kadang kalau pasien hipertensi juga kadang-kadang perlu obat-obat yang untuk mengatasi masalah kecemasan ini. Kemudian tingkat pengetahuannya meningkat jelas, ya. Jadi perfusi cerebralnya baik, ya, dengan pemantauan tanda-tanda tekanan intrakranial yang meningkat. Maka dari itu ini program dari Kemenkespon ini sudah ditetapkan untuk masalah hipertensi ini. Jadi ini secara umum, jadi bahwa hipertensi itu bisa diatasi dengan patuh, ya. Jadi patuh itu adalah tipsnya pasien dengan hipertensi, sehingga dari P-nya itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Ya, jadi pada pasien hipertensi kadang-kadang merasa dirinya sudah baik sehingga kadang-kadang dia dokteri sendiri, ya, istilahnya. Artinya
menghentikan obatnya sendiri tanpa persetujuan dari dokter yang memberikan pengobatan tersebut. Ya, ini masalah yang harus diselesaikan atau diatasi. Ya. Kemudian A-nya adalah atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Tadi bahwa dengan hipertensi itu ada yang dengan keluhan, ada yang tanpa keluhan. Keluhannya bisa berkaitan dengan apa stroke, bisa dengan jantung, bisa dengan ginjal, ya. Ya, jadi ini yang harus diatasi, ya. Kemudian tetap diet dengan gizi seimbang. Barangkali nanti diet seimbang yang seperti apa yang tepat untuk pasien hipertensi, ya utamanya tadi adalah garam, ya yang terkait dengan diet pada pasien hipertensi. Nah, nanti akan lebih lebih jelasnya akan dibahas oleh pembicara selanjutnya. Kemudian upayakan aktivitas fisik dengan aman. Ya, Bapak Ibu, ini yang paling sering terjadi, ya, sehingga kejadian mendadak yang tidak diharapkan itu bisa terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan pasien untuk melakukan suatu aktivitas, ya, yang dianjurkan. Jadi melebihi dari apa yang dianjurkan sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, terutama ini olahraga. Jadi olahraga ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan karena dengan olahraga itu akan meningkatkan stamina dari seseorang, ya, ya utamanya adalah pasien hipertensi. Nanti ada dosisnya, seberapa aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, ini harus terukur, ya. Jangan sampai nanti melebihi dari aktivitas itu sehingga tidak aman untuk diri pasien tersebut. Maka ini juga harus diukur dari masing-masing pasien itu berbeda-beda tingkat aktivitas yang boleh dikerjakan. Nah, berikutnya hanya adalah hindari asap rokok, alkohol, dan zat-zat kardiogenik lainnya. Tadi polusi udara, ya, gitu. Sehingga kalau kita tidak bisa memodifikasi lingkungan yang ada di sekitar kita, ya paling tidak diri kita sendiri yang akan merubah. Jadi itu yang ditekankan kepada pasien-pasien hipertensi, ya, sehingga faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ini, ya, ini bisa kita hindarkan, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, hipertensi ini adalah salah satu yang menjadi faktor risiko yang sangat besar terhadap masalah jantung. Ya, jadi kita masuki masalah jantung, walaupun tadi secara update ataupun secara rinci tidak disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ya kita akan bahas bagaimana peran perawat dalam tata laksanaan penyakit jantung koroner pada saat ini, ya. Karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, jadi pelayanan jantung ini semakin berkembang sehingga dari nursing pun juga akan mengikuti sesuai dengan perkembangan teknologi maupun pengetahuan yang terkait dengan penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini adalah menjadi penyebab kematian yang tinggi pula, ya, terutama di saat ini, ya, mungkin termasuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit eh, Cokronegoro, ya, ini juga barangkali jumlah penyakitnya juga akan semakin meningkat, apalagi di sini sudah ada dokter jantungnya, sehingga ini dari sisi keperawatannya nanti juga akan mengikuti dari asuhan keperawatan yang update atau yang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi penyakit jantung koroner ini adalah adanya sumbatan arteri koronaria, bahwa kita tahu arteri koroner itu adalah pembuluh darah yang memperdarahi jantung, ya,
diakibatkan karena adanya aterosklerosis ya yang ada pada pembuluh darah tersebut, sehingga ini akan menyebabkan aliran darah ke koronernya akan menurun atau bahkan akan terhenti sama sekali. Ini Bapak Ibu bahwa jantung itu akan mendapatkan suplai darah dengan cukup oleh kedua arteri koronaria yang besar ini, baik yang kanan maupun yang kiri. Sehingga ketika terjadi suatu gangguan ya atau aliran darah yang menuju ke koroner ini terhambat ya, bisa terhambat ataupun bisa tiba-tiba terhenti sama sekali, maka akan mengakibatkan jantung atau otot jantung itu akan tidak mendapatkan suplai oksigen. Nah, ini perkembangan atau peningkatan dari atau perubahan dari pembuluh darah ini mulai dari saat muda sampai terjadinya sumbatan, ya itu tahapannya seperti ini, sehingga dengan adanya sumbatan ini semakin lama pembuluh darah itu akan menyempit. Ya, kalau sudah ada penyempitan, kemudian ada suatu event atau misalnya ruptur atau robekan, ya, sehingga ini akan membuat trombokinesis. Nah, ini contoh arteri koronaria yang mengalami suatu aterosklerosis, kemudian pada tingkat tertentu terjadi suatu ruptur dari pembuluh darah itu sehingga akan terjadinya trombokinesis. Nah, trombokinesis ini bisa bersifat nanti parsial, bisa bersifat total. Ya, sehingga ini akan menyebabkan suatu manifestasi klinisnya bisa unstable angina pectoris atau bisa infak miokard akut. Infak miokard akut ini bisa STEMI, bisa non STEMI, ya, seperti itu istilahnya ya. Nah, jadi faktor risiko yang bisa menyebabkan cepatnya pembentukan aterosklerosis itu ada dua, yaitu faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi diantaranya bahwa riwayat keluarga, usia, dan jenis kelamin. Maksudnya bahwa riwayat keluarga itu akan meningkatkan risiko dibandingkan dengan yang tidak ada riwayat keluarga. Kemudian usia, ya, semakin tingkat usianya meningkat, ya, maka faktor resikonya juga akan semakin tinggi. Ya. Kemudian jenis kelamin, ini resiko yang paling besar atau lebih tinggi adalah pada laki-laki dibandingkan dengan pada wanita, terutama pada wanita yang masih usia subur. Tapi kalau usianya sudah menopause, maka angka kejadiannya sudah sama dengan laki-laki. Sementara faktor risiko yang tidak bisa yang dapat dimodifikasi diantaranya ini ya, dislipidemi, ya, hipertensi, merokok, diabetes, kegemukan, ya, kurang olahraga. Jadi ini faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya pembentukan aterosklerosis yang cepat. Ya. Salah satunya di sini adalah hipertensi. Maka itu hipertensi ini harus dikendalikan. Ya. Selain itu diabetes. Ya. Jadi gejala utama dari penyakit jantung koroner itu diantaranya adalah nyeri dada. Jadi keluhan nyeri dada ini sangat mendominasi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner yang sifatnya akut, ya. Jadi ini bisa dideskripsikan oleh pasien penyakit jantung koroner itu seperti terhimpit, kemudian ketimpa beban berat, ya, tidak bisa bernapas, ya, seperti panas, terbakar. Jadi ini adalah deskripsi dari pasien yang mengalami suatu penyakit jantung koroner. Maka dari itu pengkajian yang harus kita lakukan adalah
pengkajian terhadap nyeri dada. Nyeri dada yang diungkapkan oleh pasien itu, apakah itu merupakan tanda yang khas apa tidak, maka kita bisa mengkaji dengan beberapa hal ini yang perlu dikaji, sehingga dengan pengkajian ini kita akan mengetahui sehingga apakah nyeri ini spesifik suatu sindrom koroner akut atau penyakit jantung koroner atau bukan. Di antaranya adalah onset, ya. Jadi ini penting mengkaji onset, nyerinya sudah berapa lama dirasakan nyeri itu. Karena ini nanti onset itu kemudian akan muncul onsetnya apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam, atau lebih dari 12 jam. Sehingga ini onset ini nanti juga akan mempengaruhi keberhasilan dalam mengatasi penyakit jantung koroner ini. Kemudian provokatifnya dan paliatif. Apa yang memprovokasi nyeri yang itu muncul? Ya, apa yang membuat nyeri itu memberat? Ya, mungkin dengan aktivitas yang ditambah, kemudian nyerinya akan meningkat. Ya, gitu. Pada saat istirahat atau pada saat aktivitas nyeri itu muncul. Ya. Kemudian quality dan kuantitinya. Seperti apa rasa nyeri itu dirasakan? Tadi seperti terhimpit, apakah seperti ketimpa beban berat atau seperti terbakar. Nah, ini keluhan dari pasien. Kemudian R-nya, region dan radiasi. Di mana area nyeri itu? Ya, pada pasien dengan sindrom akut atau penyakit jantung koroner itu tidak bisa menunjuk nyerinya dengan satu jari, ya, melokalisir nyeri tidak, tapi nyerinya sangat luas, ya. Kemudian radiasi penjalarannya ini bisa, nyeri itu tidak menetap di satu tempat, tetapi dia akan menjalar, bisa ke lengan, ke leher, ke abdomen, bahkan bisa tembus sampai ke punggung. Kemudian severity-nya, ya. Skala nyerinya biasanya lebih dari ringan, skala nyeri ringan, dia akan lebih berat, ya. 8, 9, 10, ya gitu. Itu tingkat nyerinya, dan waktunya semakin lama nyeri itu dirasakan semakin menunjukkan bahwa itu suatu sindrom koroner akut. Inilah yang harus dikaji yang spesifik sehingga kita bisa mengetahui bahwa pasien itu menunjukkan suatu keluhan yang spesifik dan menunjukkan itu suatu gangguan pada arteri koronarianya. Nah, selanjutnya perlu diketahui gambaran EKG-nya, ya. Karena ini menjadi penentu dari masalah sindrom koroner akut ini, sehingga kita akan mengetahui apakah ini suatu unstable angina pectoris ataukah suatu STEMI atau non STEMI, sehingga dari gambaran EKG ini bisa ditentukan bahwa dengan adanya perubahan pada ST segmen, maka ini menunjukkan bahwa adanya suatu sindrom koroner akut atau penyakit jantung koroner yang akut, ya. Yaitu dengan melihat ST segmennya, ya, apakah elevasi atau depresi, ya. Seperti ini contoh-contoh dari gambaran EKG-nya, ya. Jadi kalau ST elevasi maka itu masuknya STEMI. Kalau ST-nya depresi berarti itu non STEMI. Ya, ini contoh yang bukan ST elevasi tapi ST gelombang T-nya yang dalam, ya. Jadi ini bisa menunjukkan suatu perubahan EKG yang bisa terjadi pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Kemudian adanya peningkatan enzim, ya. Enzim jantung, ya, apakah itu CKMB, troponin, ya, bisa troponin I, bisa troponin T, ya, sehingga kita bisa melihat apakah itu suatu unstable angina pectoris atau non STEMI atau STEMI, itu dari 3 hal ini, apakah nyeri dadanya spesifik, kemudian EKG-nya mengalami perubahan pada ST segmen dan gelombang T-nya, nah, kemudian apakah ada peningkatan enzim apa tidak. Kalau enzimnya tidak meningkat, maka itu suatu unstable angina pectoris, nyeri dadanya khas, ya, EKG-nya juga ada perubahan, ya, tapi bukan suatu
ST elevasi ya. Gitu. Tapi kalau enzimnya meningkat, maka itu suatu STEMI ataupun non STEMI. Hanya saja biasanya peningkatan enzim ini akan diketahuinya lebih lama. Maka yang akan cepat adalah nyeri dada dan EKG-nya yang bisa kita cepat ketahui. Jadi sindrom koroner akut itu terjadi karena hal tersebut. Nah, bagaimana penanganan di prehospitalnya ya? Ya, jadi kalau ketika kita sudah bisa mengkaji bahwa seseorang pasien itu mengalami keluhan yang nyeri dada seperti itu khas ya, maka sebaiknya segera datang ke layanan kesehatan. Ya, kalau dekat dengan puskesmas ya datang segera ke puskesmas. Kalau kemudian bisa segera ke rumah sakit, itu akan lebih baik sehingga di rumah sakit kita akan mengkaji ya di UGD tentu saja atau di layanan gawat darurat. Maka kita tadi spesifik dari nyerinya kita kaji. Ya, kemudian perekaman EKG segera dilakukan, apakah ada tanda-tanda perubahan tanda vital misalnya. Nah, ini yang akan mengetahui dari dua ini, anamnesis dan pemeriksaan fisik dan gambaran EKG, sehingga dalam waktu 10 menit sudah bisa ditegakkan apakah itu suatu STEMI atau non STEMI. Sehingga kalau itu suatu dengan kita bisa mengetahui gambaran EKG-nya, maka nanti dari gambaran EKG itulah nanti akan kita bisa ketahui apakah itu suatu STEMI atau non STEMI. Nah, dalam kita mengkaji nyeri tadi, kita mengkaji yang namanya onset. Jadi onset itu sangat menentukan untuk kita di dalam memberikan layanan kepada pasien sindrom koroner akut ini atau penyakit jantung koroner ini ya. Nah, kalau onsetnya itu kurang dari 12 jam, onset nyerinya ya. Kemudian eh, berarti ini pasien harus segera dilakukan suatu tindakan yang namanya reperfusi. Ya, reperfusi ini ada dua, bisa dengan obat ataupun dengan suatu tindakan ya yang punya fasilitas cath lab misalnya untuk tindakan PCI. Ya, sehingga kalau seandainya ini 12 jam ini onsetnya dan masih indikasi untuk reperfusi, berarti bisa dilakukan dengan trombolitik. Ya. Kalau tidak ada ya, ataupun trombolitik ini tidak bisa diberikan karena adanya suatu kontraindikasi, berarti ya harus dilakukan PCI. Nah, sehingga rujukan ini adalah menjadi penentu keberhasilan dalam penanganan pasien STEMI dengan onset kurang dari 12 jam. Tapi kalau onsetnya itu lebih dari 12 jam, maka ini nanti bisa di, dikaji lebih lanjut lagi apakah ada kemungkinan dilakukan PCI atau cukup dengan konservatif saja. Ya, itu nanti pertimbangannya dari DPJP itu. Ya. Kemudian kalau hasilnya EKG-nya itu menunjukkan suatu non-STEMI atau bukan ST elevasi tapi ST depresi, tetapi walaupun kurang dari 12 jam ya, maka itu harus dilakukan stratifikasi lagi atau penilaian kembali apakah itu resikonya tinggi atau resikonya sedang atau resikonya rendah. Ini nanti yang akan menentukan dari DPJP-nya. Sehingga kalau ini tidak dilakukan sesuai dengan guideline ini, maka ada bisa kemungkinan yang muncul komplikasi. Jadi yang warna kuning ini adalah komplikasi-komplikasi dari penyakit jantung koroner yang bisa muncul, di antaranya henti jantung, gagal jantung, adanya aritmia yang berbahaya, kemudian bisa shock, ya. Nah, inilah nanti yang harus diperhatikan sehingga kita bisa mengantisipasi
terjadinya suatu komplikasi tersebut, ya, sehingga perlu penata laksanaan secara khusus. Artinya pasien yang dengan sindrom kronik akut itu perawatannya harus di ruang intensif, ya, baik yang setelah tindakan, baik itu fibrinolisis maupun PCI, maka itu perawatannya harus di intensif. Saya kira itu untuk manajemennya, ya, sehingga eh, reperfusi atau revaskularisasi itu kalau tidak ada eh, kontraindikasi bisa dengan fibrinolisis. Kalau ada kontraindikasi berarti harus dengan invasif. Ya. Kalau invasifnya ada, segera dilakukan tindakan kateterisasi jantung dengan PCI, percutaneous coroner intervensi secara cepat, ya, atau pada saat itu juga, sehingga ini dilakukan harus di rumah sakit yang punya fasilitas tentu saja, ya. Nah, tadi komplikasi yang bisa muncul diantaranya adalah aritmia, shock, ya, aneurisme, gagal jantung, ruptur ventricle septum, dan bisa henti jantung ataupun bisa terjadi emboli arteri sistemik. Jadi ini adalah komplikasi-komplikasi yang bisa muncul, sehingga ketika kita bisa mengenali dengan cepat, maka intervensinya nanti bisa segera diantisipasi, ya. Tadi jadi pengkajian keperawatan yang harus kita lakukan diantaranya yang anamnesis tadi. Anamnesisnya itu meliputi anamnesis terhadap nyerinya, ya, kemudian faktor risikonya, faktor pencetusnya, dan anamnesis terhadap kondisi psikologisnya. Kadang-kadang pasien ini merasa bahwa dirinya seolah orang olahragawan, ya, kemudian juga tidak obesitas, ya. Tetapi kenapa kok saya terjadi keluhan seperti ini, dikatakan serangan jantung, ya, sehingga ini lebih lebih ke arah denial, ya, gitu. Kemudian pemeriksaan diantaranya pemeriksaan fisik, ya, tanda-tanda vitalnya. Kemudian apakah ada hipotensi ataukah ada shock ataukah malah hipertensi, ya. Kemudian pemeriksaan penunjangnya utamanya adalah EKG yang bisa cepat dilakukan, dan juga pemeriksaan enzim jantung. Ronsen thorax bisa dilakukan, ekokardiografi ini kalau mungkin disesuaikan dengan kondisinya. Nah, sehingga dari pengkajian tersebut kita bisa mendapatkan beberapa kemungkinan masalah keperawatan yang bisa dirumuskan. Di antaranya adalah nyeri, ya, nyeri akut, kemudian penurunan curah jantung, ya, ini bisa terjadi oleh karena tadi kerusakan miokard tadi, sehingga fungsi ventrikelnya akan menurun, sehingga stroke volume-nya juga bisa mengalami penurunan. Ya, penurunannya stroke volume ini bisa berkaitan dengan preload ataupun juga bisa berhubungan dengan afterload atau bisa berhubungan dengan kontraktilitas. Tentu saja kalau ada penurunan curah jantung ini akan terjadi perubahan dari metabolisme aerob ke anaerob, sehingga akan mengalami asidosis sehingga intoleransi aktivitas dan juga nyeri dada. Maka diagnosis atau nursing problem yang bisa muncul diantaranya adalah nyeri akut, ya, resiko penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, gangguan pertukaran gas. Kalau memang ini sudah berdampak ke gangguan dari pernapasan atau paru-paru, kemudian juga resiko perdarahan karena pada pasien sindrom kronik akut atau penyakit jantung koroner ini mendapatkan regimen terapi antikoagulan, ya, sehingga bisa berisiko terjadinya suatu perdarahan. Walaupun itu memang diharapkan terjadinya suatu peningkatan koagulasi. Ya. Sehingga
standar luaran ataupun yang kita harapkan nanti tingkat nyerinya akan menurun sehingga perlu kontrol nyeri, curah jantungnya baik, toleransinya juga bisa disesuaikan dan tingkat perdarahannya akan menurun atau tidak terjadi perdarahan. Nah, prinsipnya dalam manajemennya adalah pada fase akut itu adalah turunkan kebutuhan oksigen, kemudian naikkan suplai oksigen. Nah, ini peran dari perawat nanti lebih banyaknya adalah ke turunkan kebutuhan oksigen. Ya, ya dengan apa? Dengan pendekatan 6 hal ya dalam sisi keperawatan yaitu aktivitas, ya, pengelolaan obat, pemantauan hemodinamik, support psikologis, pengelolaan diet, ya, nanti juga akan dibahas di pembicara selanjutnya juga edukasi atau penyuluhan. Aktivitas ini ya disesuaikan ya. Begitu pada fase akut, maka istirahatnya ini tidak bisa ditawar. Artinya pasien harus bed rest ya. Istirahatnya fisik juga kalau istirahat fisik ini kadang bisa dilakukan, cuma kalau istirahat emosi ini yang kadang susah untuk dilakukan. Maka itu pendampingan pada saat fase akut ini sangat penting untuk mengatasi masalah penurunan kebutuhan oksigen ini. Jadi selama pasien itu emosi itu akan meningkat kebutuhan oksigennya sementara jantung dalam keadaan iskemik atau infark. Nah, ini yang harus di manage ya. Kemudian manajemen nyeri, ya manajemen nyeri tentu saja tidak bisa hanya dengan non farmakologi, tetapi nanti juga harus kolaborasi dengan farmakologi. Ya. Kemudian pembatasan aktivitas tentu saja karena perlu istirahat total sehingga bantuan activity daily living-nya ini harus dipenuhi. Hindari falsafah manuver, pencegahan konstipasi dan pembatasan pengunjung. Maka itu diintensif otomatis pengunjung itu akan dibatasi sehingga aktivitas dari pasien itu juga akan menurun ya kebutuhan oksigennya. Kemudian rehabilitasi jantung secara ini kalau sudah tidak dalam fase akut ya. Jadi kita lakukan rehabilitasi jantung kalau sudah fase pemulihan ya. Tujuannya dari rehabilitasi adalah untuk memulihkan. Maka ini dilakukan setelah kegawat daruratannya sudah teratasi. Yang kedua adalah pengelolaan farmasi. Banyak obat-obat yang diberikan kepada pasien penyakit jantung koroner yang fase akut ini ya. Jadi ada obat-obatan baik itu golongan fibrinolitik, antikoagulan, kemudian termasuk obat-obat anti hipertensi. Nah, ini semua harus dikontrol pemberiannya. Kita lihat efek samping yang mungkin terjadi. Jadi monitoring dari efek samping itu sangat diperlukan. Terapi oksigen disesuaikan. Ya, tidak selalu pasien dengan sindrom akut itu butuh oksigen. Ya, kecuali kalau memang saturasinya kurang dari 92%. Nah, ini baru dipertimbangkan untuk manajemen oksigenasi. Kemudian pemantauan hemodinamik ya. Jadi ini monitoring tekanan darah, nadi, ya, pernapasan juga baik yang secara invasif maupun non invasif ini harus dilakukan. Perekaman EKG serial ya. Tiap hari kita lihat perubahannya apalagi kalau pasien itu masih menunjukkan adanya nyeri dada. Ini harus dievaluasi. Nyeri dadanya harus dikaji setiap saat ya sesuai dengan tadi OPQRS need-nya tadi. Kemudian tanda-tanda perdarahan, kemudian monitoring cairan, ini sangat penting. Jangan sampai nanti balan cairannya terlalu banyak positifnya ya, atau terlalu banyak negatifnya. Nah, ini perlu dipantau pada pasien yang kalau tidak ada gangguan keseimbangan cairan, paling tidak balan cairannya ya plus minusnya adalah
sekitar 250-an cc ya dalam 24 jam. Kemudian monitoring tanda-tanda komplikasi ini yang perlu dikaji apakah muncul kan kadang-kadang gagal jantung yang akut ya, edem paru akut, tekanan darahnya kok tiba-tiba turun atau tiba-tiba naik. Nah, ini yang perlu dipantau termasuk aritmia dan yang kita perlu waspadai adalah sangat mungkin terjadi tiba-tiba terjadi henti jantung. Support psikologis ini juga harus diperhatikan ya, karena kecemasan ini sangat tinggi ya. Berikan rasa aman, tunjukkan sikap empati. Jadi perawat selama dia masih fase fase cemas, ya ini kita betul-betul harus memberikan rasa aman kepada pasien. Dukungan keluarga ini juga perlu dilibatkan, jangan sampai nanti justru malah terisolir, keluarga nggak boleh masuk misalnya, dan ini membuat pasien itu akan menjadi stres ya. Izinkan kepada keluarga intinya saja yang bisa mendampingi pasien selama dia fase kecemasan. Ya, ini penting ya, libatkan keluarga dalam perawatan ini. Utamanya adalah keluarga inti, apakah suami, istri, atau anak, atau orang tuanya. Ya. Pengelolaan diet, jadi utamanya pada fase akut itu pasien dipuasakan, bahkan tidak ada asupan makanan pada fase akut, yaitu 6 jam pertama. Jadi onset 6 jam pertama ini dipuasakan, harapannya dengan puasa ini akan menurunkan kebutuhan oksigen. Karena ketika ada masuk makanan, itu makanan harus dicerna sehingga membutuhkan energi. Nah, sementara energi itu diutamakan nanti ke jantungnya ya, sehingga tidak membebani dari jantung. Sehingga diet mulai bisa diberikan setelah 6 jam dengan bertahap. Mulai diet jantung 1, jantung 2, diet jantung 3 sampai kembali normal ya ke menu seimbang. Kemudian edukasi atau pemberian pendidikan kesehatan kepada pasien. Nah, ini edukasi ini diberikan ketika sudah kondisinya stabil. Jangan pada fase akut kita sudah banyak memberikan pesan-pesan kepada pasien dan itu tidak akan masuk. Nah, edukasi ini kita berikan ketika pasien itu sudah dalam keadaan stabil, sudah masuk tahap mobilisasi, sehingga kita bisa memberikan edukasi itu termasuk juga untuk persiapan kepulangan. Nah, itu nanti akan bisa dicerna oleh pasien, pasien bisa mengambil keputusan dengan baik ya, sehingga peningkatan pengetahuan pasien itu juga bisa terjadi ya. Nah, ini prevensi yang harus dilakukan. Jadi pencegahan ini adalah suatu yang sangat baik dibandingkan pengobatan. Maka dari itu ini edukasi itu nanti fokusnya adalah terhadap ini ya. Pertama adalah diet yang bisa dikonsumsi itu apa ya, ini disesuaikan dengan faktor risiko yang dipunyai oleh pasien, terutama edukasinya itu nanti adalah pengendalian faktor risiko. Ya, kalau dia perokok ya usahakan kemudian berhenti merokok. Kalau dia seorang hipertensi ya dikontrol hipertensinya ya dengan obat-obatan yang sesuai dengan yang dianjurkan. Kadang cukup dengan 1 obat atau 2 obat atau 3 obat anti hipertensi. Nah, ini kita edukasikan dengan baik ya sehingga pasien itu bisa menerima dan endingnya itu adalah nanti tekanan darahnya akan terkontrol. Demikian juga gula darah. Gula darahnya ini harus terkontrol. Kadang-kadang terkontrolnya gula darah itu harus dengan obat. Nah, kadang obatnya harus diinjeksikan atau kadang obat cukup diminum atau kontrol gula darahnya cukup dengan olahraga.
Sehingga olahraganya pun juga harus diedukasikan sebatas mana olahraga yang boleh dan olahraga mana yang tidak boleh. Jadi itu yang Bapak Ibu yang bisa Pak Broto sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang nanti perlu didiskusikan, monggo ya kita sama-sama untuk peningkatan layanan kita kepada pasien-pasien dengan masalah hipertensi dan penyakit jantung koroner. Demikian, Dokter Masita yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Mungkin nanti monggo kalau ada yang sudah tanya Baik, di Pak kolom Subroto. chat, nanti kita sampaikan. Oke, terima kasih banyak atas materi dari Bapak Subroto, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Materi yang dipaparkan juga melengkapi pembahasan mengenai penyakit jantung koroner yang pada sesi 1 memang lebih fokus pada hipertensi. Terima kasih banyak Pak Subroto. Peran perawat dalam menangani pasien hipertensi dan penyakit jantung koroner juga sudah dibahas lengkap oleh Bapak Subroto, mulai dari tindakan prehospital yang bisa dilakukan oleh perawat, tindakan intrahospital sampai dengan pasien pulih bisa dipulangkan. Pengalaman Pak Subroto lebih dari 20 tahun di ruangan ICCU berkolaborasi dengan DPJP spesialis jantung, tentu sudah banyak, tidak terhitung sih Pak J, membantu penanganan pasien jantung koroner dan hipertensi. Jadi silakan bagi peserta yang ingin bertanya atau share pengalaman dengan Bapak Subroto, kami tunggu. Untuk beberapa peserta yang aktif di sesi ini juga akan mendapat reward menarik dari panitia. Masih kami tunggu pertanyaan. Ini memang sebenarnya banyak peserta dari profesi perawat, Bapak Subroto, tapi kami masih menunggu keaktifan dari peserta di sesi 2 ini, atau sedang makan siang mungkin ya Pak Subroto ya. Jadi, Baik, ini ada satu pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak RTS Sulistianto. Saya Triyono Edi Sulistianto ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Subroto mengenai jantung koroner akut. Gitu, Pak. Kalau asupan oral dibatasi, asupan parenteral yang dianjurkan yang mengandung apa, J, jenisnya apa, dan contohnya apa. Mungkin dari pengalaman Pak Subroto di ruangan ICCU bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Triyono Edi mengenai asupan parenteral apa yang dianjurkan untuk pasien jantung koroner akut yang sedang dirawat. Monggo kepada Pak Subroto. ya, terima kasih Pak eh, Triyono ya, Pak Sulis Triyono. Oke. Jadi pada prinsipnya untuk apa manajemen cairan pada pasien dengan penyakit jantung koroner akut ini eh, disesuaikan ya. Artinya kita lebih banyak memberikan cairan-cairan yang sifatnya fisiologis saja. Ya, ini akan lebih aman ya dibandingkan kita memberikan cairan-cairan yang mungkin mengandung glukosa atau ada kadar elektrolitnya sehingga kita lebih amannya adalah cairan-cairan yang fisiologis ya NaCl misalnya. Sehingga eh, kita lihat kalau memang ada faktor risikonya diabetes, ya kita hindarkan untuk pemberian cairan dekrose gitu. Nah, kemudian kalau ada risiko untuk hiperkalemi misalnya, kita hindarkan cairan-cairan yang banyak mengandung elektrolit seperti itu. Sehingga yang kita butuhkan adalah kuantitasnya saja, kecukupan jumlah cairan, sehingga perlu dimonitoring cairan masuk dan cairan keluarnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Subroto. Kepada Pak Triyono Edi, apakah sudah jelas atau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan terkait jawaban dari Pak Subroto? Mungkin bisa bergabung di eh, sesi kita langsung. Pak Triyono bisa kami bisa
di suaranya bisa dimunculkan. Jadi untuk cairan fisiologis yang dianjurkan adalah yang fisiologis tadi, nggih, kita hindari cairan dextrose atau cairan dan elektrolit karena biasanya ada faktor risiko lain dari penyakitnya, ada diabetes dan juga hiperkalemi. Begitu nggih Pak Subroto nggih. Ya. Nah, ini saya juga ingin diskusi Pak Subroto. Mungkin tips dari Pak Subroto, share pengalaman bagaimana ya Pak Subroto ketika pasien jantung koroner masuk ruangan ICU. ICU itu kan pasiennya biasanya nyerinya akut ya, dan pasien cenderung gelisah. Walau karena selain biasanya gelisah terkait penyakitnya juga. Jadi ketika diedukasi, kemudian eh, diedukasi tentang kondisinya, ternyata memang pasiennya tidak bisa tenang, begitu Pak Subroto. Mungkin dari intervensi apa yang bisa dilakukan oleh perawat dalam menghadapi pasien seperti itu, gitu Pak Subroto. Bagaimana? Iya. Mohon Terima share-nya. kasih. Ya. Jadi selama fase akut, memang yang kita monitoring adalah komplikasi dari penyakit jantung koroner itu yang bisa muncul, ya. Misalnya apakah aritmia, kemudian apakah ada shock, tanda-tanda penurunan tekanan darah, ya, kemudian tanda-tanda adanya udem paru, ya itu yang perlu kita monitoring. Sehingga ketika pasien gelisah itu ada dua kemungkinan, apakah muncul suatu komplikasi ataukah mungkin hanya karena memang faktor psikologis, ya gitu. Sehingga ketika itu faktor psikologis yang dominan untuk kegelisahannya itu di mana hemodinamiknya stabil, kemudian tidak ada aritmia. Nah, ini biasanya eh, apa manajemen psikologis itu juga harus dilakukan, tidak hanya sebatas edukasi, cuma kalau sampai perlu pemberian obat-obat yang bisa untuk menenangkan pasien, sehingga bisa pasien itu akan bisa istirahat dengan baik, ya. Nah, maka bisa mendapatkan obat-obatan yang berhubungan dengan ansietas tersebut, ya. Apakah aprazolam atau obat-obat sejenis itu yang bisa untuk menenangkan pasien. Sehingga kalau pasiennya tenang, kebutuhan oksigennya akan menurun, sehingga beban jantungnya juga akan tidak menjadi berat. Seperti itu, eh, Dr. Masita. Terima kasih Pak Subroto. Ini kami ingatkan lagi kepada peserta bahwa nanti penanya yang aktif, peserta yang aktif bertanya akan mendapatkan reward dari panitia. Masih kami tunggu dua penanya lagi, nggih. Nanti untuk bisa memberikan pertanyaan di sesi diskusi kali ini. Ada pertanyaan dari Pak Sulistianto lagi. Pada koroner akut ketika di puskesmas jauh dari kota, sebaiknya apa saja yang dilakukan sebagai perawat dan tahapan-tahapannya seperti apa? Bisa dibantu Bapak Suproto untuk menjawabnya? Iya. Baik, eh, Pak Sulistianto, saya kira peran perawat dalam hal ini menghadapi pasien dengan penyakit jantung koroner ini eh, bagaimana ketika itu ditemukan di puskesmas. Jadi untuk mengetahui bahwa itu adanya suatu penyakit jantung koroner akut itu bisa kita lihat dari dua hal tadi, anamnesis ya terhadap nyerinya, ya apakah nyerinya itu spesifik. Kalau tadi nyerinya dengan OPQRST itu mengarah kepada spesifikasi dari nyeri karena penyakit jantung, maka itu segera kemudian dilakukan perekaman EKG. Di puskesmas kan juga ada, saya yakin sekarang puskesmas sudah ada EKG, ya sehingga perekaman EKG itu bisa segera dilakukan, ya sehingga dalam interpretasi EKG itu yang kita lihat nanti adalah ST segmennya, perubahan dari ST segmennya. Apakah dia elevasi atau depresi,
Sehingga kalau dua hal ini sudah mengarah kepada penyakit jantung koroner, artinya nyeri dadanya khas, kemudian apa namanya perubahan EKG-nya ada, apakah itu ST elevasi atau ST depresi, berarti itu sudah bisa mengarah kepastiannya ke penyakit jantung koroner, atau istilahnya apakah itu suatu STEMI atau non STEMI itu sudah bisa terlihat, sehingga kecepatan dalam penanganan itu sangat dibutuhkan. Ya tadi kalau onsetnya itu walaupun jauh, tapi kalau bisa segera sampai ke rumah sakit itu masih dalam keadaan istilahnya golden period, onsetnya itu masih kurang dari 12 jam, maka itu akan diintervensinya dengan tepat dan cepat sehingga keberhasilan dalam menangani ini akan lebih cepat. Ya. Jadi kalau memang tidak ada fasilitas di puskesmas, maka kecepatan merujuk itu menjadi hal yang utama. Jangan sampai terlambat. Kadang-kadang pasien itu keluhannya epigastric pain. Nah, kemudian dikaji ada riwayat epigastric pain, iya, sehingga kadang-kadang diberikan apa penanganan terhadap epigastric pain-nya itu, nggak tahunya bahwa itu suatu sindroma koroner akut. Ini banyak istilah masyarakat umumnya itu apa eh, mah ya mah gitu ya atau Iya, Pak. ya itu sehingga akan membiaskan. Jadi lebih baik ketika anamnesis kita sudah mengarah ke sana, kemudian gambaran EKG-nya juga ada perubahan, maka ini kecepatan untuk dirujuk ke fasilitas layanan yang lebih lebih memadai atau yang punya fasilitas layanan jantung ini akan lebih baik. Saya kira itu Pak Sulistianto. Baik, sudah lengkap dan jelas pembahasan dari Pak Subroto terkait pertanyaan dari Pak Sulistianto. Golden period, 12 jam masih ada waktu untuk bisa segera mungkin melakukan perujukan apabila memang fasilitas obatnya terbatas di puskesmas tersebut. Tapi jangan lupakan tadi bahwa pasien jantung koroner itu memang butuh untuk dibatasi gerakannya, jadi agar suplai oksigennya tetap tercukupi untuk jantungnya. Jadi dibatasi aktivitasnya dan diberikan tambahan oksigenasi. Nah, mohon izin Pak Subroto, ada pertanyaan dari Pak Ahmad Faizin. Izin bertanya kepada Pak Subroto, apabila pasien dengan sindrom koroner ada penurunan nafsu makan, bahkan mungkin sudah terjadi defisit nutrisi, bagaimana cara kita mengedukasi pemenuhan nutrisinya? Apakah tetap dengan pembatasan makanan yang tidak boleh dikonsumsi? Demikian Pak Subroto. Silakan bisa dijawab. Mohon maaf kepada peserta yang masih ada belum di mute audio mic-nya, mau izin untuk bisa dimatikan agar tidak bocor. Mohon izin panitia. Oke, sudah bersih Pak Subroto, silakan untuk ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Izin ya. Jadi masalah nutrisi ini memang sangat penting ketika asupan nutrisinya kurang, ini perlu diatasi. Namun untuk mengatasinya ini setelah fase akut dari penyakit jantung koronernya ini teratasi. Ya, kita tidak mengabaikan itu nutrisi, tetapi untuk kebutuhan nutrisi itu bisa kita cukupi dengan parentral dulu, ya. Tetapi yang kita utamakan adalah kegawat daruраtannya dulu, ya, sehingga nanti pada saat kegawat daruratannya itu sudah teratasi, kemudian pasien masuk pada tahap mobilisasi, maka bersamaan itu pula ya yang harus diperbaiki adalah status nutrisinya. Ya, sehingga kalau pasien itu status nutrisinya itu isinya kurang ya tetap harus diperbaiki, harus ditingkatkan kebutuhan nutrisi, asupan nutrisinya harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhannya.
Tetapi kalau mereka pasien itu misalnya obesitas, juga demikian harus dikendalikan obesitasnya ya dengan salah satunya adalah diet, pembatasan nutrisi. Selain juga nanti prinsipnya harus seimbang ya. SEHAT ya, sehat. Seimbang gizi di antaranya ya. Seimbang gizi itu bukan hanya yang gizi kurang tetapi yang gizi lebih itu juga harus dikendalikan faktor risiko itu seperti itu. Jadi pada fase akut utamanya adalah untuk penanganan keakutan dari masalah jantungnya. Seperti itu saya kira. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak Subroto. Jadi prinsipnya adalah ketika pasien dengan penyakit jantung koroner akut, apabila memang kondisinya masih akut adalah perbaikan kondisinya terlebih dahulu, perbaikan gejala dan keluhan terkait penyakitnya, kegawat daruratannya ditangani terlebih dahulu, lalu baru pemenuhan eh, nutrisi dan aktivitasnya. Begitu. eh, Pertanyaan terakhir, J, ini dari Ibu Indri Seviarti Amir. Bagaimana pertolongan pertama bila ditemukan pasien dengan nyeri dada akut sebelum dibawa ke pelayanan kesehatan seperti rumah sakit? Bagaimana membedakan nyeri khas pada jantung koroner dan nyeri epigastric selain melalui EKG? Silahkan kepada Pak Subroto. Berikut pertanyaan terakhir dia Pak Subroto Nggih, Ya, untuk sesi diskusi pada hari ini. baik. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa nyeri dadanya itu nyeri dada oleh karena jantung koroner atau nyeri dadanya bukan karena jantung koroner, begitu ya, Bu Indri. Ya, jadi untuk membedakannya tadi dengan pengkajiannya OPQRST tadi, pada nyeri karena jantung itu tadi eh, apa eh, nyerinya itu yang jelas yang bisa membedakan adalah radiasinya. Jadi nyerinya itu tidak hanya menetap dalam satu tempat, tetapi dia akan ada penjalaran nyerinya. Bisa menjalar ke leher, ke punggung, ke lengan, bahkan ke epigastrik. Itu pada fase akut nyerinya itu menjalar. Sehingga dia tidak menunjuk nyeri itu dengan satu jari. Ya, nyerinya di sini misalnya ya tidak bisa seperti itu. Kalau dia bisa melokalisir nyerinya ada di sini, itu sangat besar kemungkinan bukan masalah jantung. Ya. Kemudian nyerinya itu tidak berubah atau tidak menurun ketika perubahan posisi. Ya, mau posisi duduk, mau posisi tidur, kalau nyeri itu datang, maka itu tidak akan berubah tingkat nyerinya itu. Ya, kalau nyerinya itu berubah karena perubahan posisi, itu bisa kemungkinan apakah nyerinya karena otot, ataukah karena gangguan di tulangnya, ya, gitu. Jadi nyerinya, sifat nyerinya seperti seperti itu. Ya, sehingga kalau seandainya ragu ini nyerinya karena apa, ya saya anjurkan lebih baik segera datang ke fasilitas layanan kesehatan, kemudian dilakukan perekaman EKG. Jadi akan lebih aman seperti itu. Saya kira seperti itu, Bu Indri. Gitu. Sudah jelas, jadi Ibu Indri Seviarti, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bu Indri terkait jawaban dari Pak Suproto. Apabila belum jelas, bisa ditanyakan lagi. Karena ini Pak Subroto setelah ini, karena webinar setelah ini akan dilanjutkan dengan materi yang ketiga. Oh, dari Bu Indri sudah, terima kasih sudah cukup. Memang sudah cukup penjelasan dari Pak Subroto juga sudah jelas. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah aktif dalam sesi diskusi ini dan juga terima kasih banyak kepada Pak Subroto atas materi dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan dengan luar biasa